Tahukah kamu, teleportase sudah ada di zaman Nabi Sulaiman? Untuk yang sudah subscribe dan nonton video ini, admin doakan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ufaira, kita sudah sering mendengarkan kisah antara Nabi Sulaiman yang ingin memindahkan singgasana Ratu Bilqis. Tapi izinkan admin cerita sedikit mengenai kisah ini. Ratu Bilqis, siapa yang tidak kenal dengan ratu yang satu ini? Ratu menawan penguasa negeri Saba yang hidup di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Ada kisah menarik yang diceritakan di dalam Al-Quran. Kisah ini diceritakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Naml ayat 38 sampai ayat 40. Di mana Allah bercerita tentang teknologi tinggi yang dikuasai Raja Sulaiman beserta para staf ahlinya, ada dari golongan jin dan dari golongan manusia. Di ayat tersebut digambarkan bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam ingin memindahkan singgasana Ratu Bilqis ini ke dalam istananya. Seperti yang sudah admin katakan di awal bahwa Ratu Bilqis ini merupakan ratu dari negeri Saba. Jika dilihat di dalam peta, negeri Saba ini berada di Jazirah Arab bagian selatan yaitu negeri Yaman. Saat itu, rombongan dari negeri Yaman yang dipimpin oleh Ratu Bilqis akan berkunjung ke negerinya Sulaiman yang ada di Palestina. Ketika rombongan dari negeri Yaman itu bergerak menuju ke Palestina, Raja Sulaiman mengumpulkan para staf ahlinya dan para pembesarnya. Dengan tujuan untuk berembuk memindahkan singgasana Ratu Bilqis itu dari Yaman ke istana Raja Sulaiman yang ada di Palestina yang jaraknya sekitar 2000-an kilometer. Di sini kita bisa bayangkan bagaimana repotnya memindahkan singgasana yang bobotnya beberapa ton karena terbuat dari batu yang bertahtakan berlian dan sebagainya. Ditambah lagi jaraknya yang beribu-ribu kilometer. Terlebih harus memindahkan singgasana tersebut dengan waktu yang singkat dan cepat dikarenakan rombongan dari Yaman sedang menuju ke kerajaannya. Nabi Sulaiman ingin singgasana itu sampai ke dalam istananya sebelum rombongan Ratu Bilqis sampai di istananya. Kisah ini diabadikan Allah di dalam ayat Al-Quran. Coba baca ayat ini. Berkata Sulaiman, "Hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku? Sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Berkata Ifrit, yang cerdik, dari golongan jin, "Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya." Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, "Ini termasuk kurnia Tuhanku untuk mencoba aku apakah aku bersyukur atau mengingkari. Dan barang siapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia." Sahabat Ufaira, kisah ini kisah yang luar biasa dikarenakan menceritakan sebuah teknologi yang sangat tinggi. Yang di era modern saat ini pun masih menjadi penelitian yang masih belum selesai yang disebut dengan teleportase. Teleportase kuantum yaitu memindahkan dua benda dengan kecepatan tinggi dalam hitungan detik saja. Yang di dalam rentetan ayat ini dijelaskan dari kedua kelompok stafnya Nabi Sulaiman, seorang dari kelompok manusia yang menguasai ilmu kitab yang bisa melakukannya. Kesimpulannya, sahabat Ufaira, jelas sudah siapa yang sanggup memindahkan singgasana Ratu Bilqis dengan kecepatan yang sangat luar biasa hanya dalam hitungan detik. Dia seorang ahli kitab yang menguasai ilmu dari kitab. Bisa dikatakan dia adalah seorang ilmuwan yang menguasai sebuah teknologi tinggi. Sebuah teknologi yang sampai saat ini menjadi sebuah penelitian yang belum rampung, yaitu teknologi teleportase kuantum. Bahkan penelitian yang dilakukan University of Rochester sudah pada level elektron. Sahabat Ufaira, zaman Nabi Sulaiman merupakan era puncak tertinggi dalam bidang teknologi pada saat itu. Bahkan bukan teknologi teleportase saja, teknologi peleburan logam tembaga dan sebagainya sudah dikuasai pada masa itu. Jika ada sudut pandang yang berbeda mari kita diskusikan di kolom komentar. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.